Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan jumlah anggota 3 orang yaitu saya sendiri Ainsinta Meliani, Ismi Ramawati, dan Mutiara Wardah akan mempresentasikan hasil dari penelitian kajian fiksi kami dengan judul Bentuk Perjuangan Tokoh Kino dalam novel The Pearl karya John Steinbeck. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, dimulai dari masalah yang melatar belakangi penelitian yang kami kaji dalam novel The Pearl karya John Steinbeck ini. Untuk menjalani kehidupan, manusia bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan hidup dalam kesehariannya. Untuk memenuhinya, manusia membutuhkan materi dan finansial yang cukup memadai. Tetapi, dalam kehidupan sosial yang terjadi, tidak semua orang memiliki hidup yang sejahtera dan berkecukupan. Terdapat banyak sekali kesenjangan sosial, dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, serta pejabat dan rakyat biasa. Bagi sebagian orang yang memiliki kehidupan layak, harta yang melimpah adalah suatu hal yang biasa. Namun sebaliknya, bagi mereka yang hidup serba kekurangan, harta adalah sesuatu yang berharga dan luar biasa, karena mereka perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan pemikiran bahwa harta adalah hal yang penting dan perlu mereka jaga. Setiap manusia memiliki keinginan yang ingin dipenuhi dalam hidupnya. Namun, dalam kenyataan, terdapat segelintir orang yang tak dapat memenuhi keinginannya tersebut karena keterbatasan materi dan finansial. Tingginya tingkat kebutuhan hidup masyarakat, terutama bagi orang-orang yang serba kekurangan, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi keinginan yang mereka cita-citakan dalam hidup. Mereka perlu uang atau harta yang cukup guna memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka. Uang atau harta memang suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dengan memiliki harta, apapun yang diinginkan mudah terpenuhi, bahkan dapat membuat seseorang yang memilikinya mendapatkan sebuah privilege. Seseorang yang memiliki harta cenderung akan lebih dihormati orang lain. Sehingga, bagi orang yang serba kekurangan ketika mereka mendapatkan harta, secara otomatis sifat alamiah manusia akan muncul dengan sendirinya, yaitu sifat serakah. Keserakahan merupakan sifat dasar yang memang sudah ada di dalam diri manusia. Sifat serakah akan muncul bersamaan dengan rasa takut akan kehilangan. Keserakahan dan ketakutan ini muncul akibat tuntutan kebutuhan hidup yang tak pernah puas, dan hal ini tidak akan pernah hilang sampai ia terbaring di sebelah ajal. Keserakahan manusia akan dikuasai oleh nafsu yang pada akhirnya menjerumuskan dirinya kepada nilai-nilai semu yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain. Seperti fenomena tentang motif keserakahan dalam kasus Fritz Haber yang terdapat di Museum Jerman yang dilansir dari dw.com pada 20 Maret 2021. Saat itu, pada tahun 1918, Haber memenangkan hadiah Nobel Kimia karena mengembangkan metode sintesis amonia yang memungkinkan produksi pupuk berskala besar dan menjamin produksi pangan bagi sebagian besar populasi dunia. Tetapi di sisi lain, selama Perang Dunia I, Haber juga mengembangkan gas beracun dan secara pribadi mengawasi penggunaan senjata pemusnah massal ini di garis depan. Begitu kata direktur museum itu. Salah satu bagian pameran tersebut menunjukkan bagaimana keserakahan telah mendorong kaum bangsawan di Jerman pada awal abad ke-19 untuk berasosiasi dengan gereja yang kaya. Sedangkan bagian lain berfokus pada periode ketika Kekaisaran Jerman masih menjalani kolonialisme di Kamerun dari tahun 1884 hingga 1919. Kasus keserakahan dari fenomena di atas juga tergambar dalam novel The Pearl karya John Steinbeck. Novel ini menceritakan tentang perjuangan tokoh utama yaitu Kino dengan keserakahannya dan berakhir dengan tragis. Novel The Pearl karya John Steinbeck ini merupakan karya sastra yang cukup menarik untuk dikaji karena menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan alur cerita yang begitu kreatif.
Novel ini menceritakan tentang kehidupan Kino dan keluarganya yang bekerja sebagai petani mutiara di Meksiko, yang menemukan sebuah mutiara besar yang sangat langka. Yang kemudian, mutiara tersebut menjadi harapan Kino untuk keluar dari jerat kemiskinan. Namun, sifat serakah yang ada di dalam diri Kino membuat mutiara tersebut membawa malapetaka kepada keluarganya. Sehingga, pada akhirnya, Kino kehilangan anak satu-satunya yaitu Coyotito, dan juga mutiara yang selama ini ia perjuangkan pun terpaksa harus ia kembalikan ke laut. Akibat temuan mutiaranya tersebut, membuat Kino menjadi seseorang yang serakah. Ia dikuasai nafsu dan terus berusaha mempertahankan mutiara tersebut, hingga menimbulkan sebuah tragedi dalam hidupnya. Berdasarkan gambaran dari latar belakang tersebut, penulis mengkaji novel The Pearl karya John Steinbeck sebagai objek penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang perjuangan tokoh Kino dalam mempertahankan mutiara temuannya dan dampak yang terjadi akibat keserakahannya tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada bagian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran keserakahan tokoh Kino dalam mempertahankan mutiara. Dan yang kedua, bagaimana dampak yang terjadi akibat keserakahan tokoh Kino. Lalu disusul dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui keserakahan tokoh Kino dalam mempertahankan mutiaranya dan untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat keserakahan tokoh Kino. Lalu selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sarana pengembangan minat baca bagi orang-orang yang minim keinginan untuk membaca. Sementara untuk manfaat praktis ini, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk perjuangan dengan keserakahan yang berdampak buruk bagi kehidupan tokoh Kino, sehingga menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan dalam peristiwa dalam cerita. Menurut Sujiman tahun 1988 halaman 16, tokoh dalam cerita berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi tokoh sentral dan tokoh bawahan. Menurut Sayuti tahun 2000 halaman 74, tokoh sentral merupakan tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa dalam cerita. Tokoh sentral ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tokoh itu yang paling terlibat dengan makna atau tema. Yang kedua, tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Lalu selanjutnya ada perjuangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 478, perjuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh sesuatu yang sukar diperoleh. Perjuangan yang akan menjadi kajian dalam novel penelitian ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh tokoh utama, yakni Kino dalam novel The Pearl dalam mempertahankan mutiara berharga temuannya. Sifat serakah, yaitu suatu bentuk perilaku yang tidak pernah merasa cukup atas segala nikmat yang mereka dapatkan. Mereka akan selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli dengan cara apapun yang mereka tempuh. Dan orang yang serakah selalu menganggap baik apa yang dilakukannya. Sebab itulah, serakah juga bisa menjadi pintu masuknya setan, karena setan akan menghiasinya dengan sifat-sifat tercela lainnya. Selanjutnya ada dampak. Menurut Duaralah R.D. Christo, dalam kutipannya menyebutkan, dampak merupakan suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif. Sedangkan menurut Hikmah Arif, pada kutipannya, dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensinya sebelum dan sesudah adanya sesuatu. Objek penelitian.
Objek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan objek yang kami kaji yaitu dalam novel The Pearl dengan penulis John Steinbeck, ilustrator Josh Clemente Orozco, pengarang sampul yaitu Robert Hallock, di negara Amerika Serikat, Spanish, Portugis. Jenis media yaitu media cetak dengan penerbit Dayton Books pada tahun 1947. Genre Fondo de Cultura Económica, Meksiko, dengan jumlah halaman yaitu 90 halaman. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang mengutamakan pada kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji. Metode deskriptif kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi, serta mementingkan proses daripada hasil yang ingin mengkaji tentang gambaran keserakahan tokoh Kino dalam mempertahankan mutiara dan dampak yang terjadi akibat keserakahan tokoh Kino. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra memiliki tujuan untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman terhadap tokoh-tokoh. Misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan psike. Ratna, 2004, 342. Yang selanjutnya pembahasan, yaitu membahas tentang perjuangan tokoh Kino dengan keserakahan dalam mempertahankan mutiaranya. Yang pertama yaitu menyembunyikan mutiara dengan menguburnya di dalam tanah. Dalam kutipan di data 1, he wrapped the pearl in the rag, then went to the corner of the brush house and dug a little hole with his finger in the dirt floor. And he put the pearl in the hole and covered it up and concealed the place. Berdasarkan data 1, Kino berupaya untuk menyembunyikan mutiara dengan cara membungkusnya menggunakan beberapa lembar kain. Kemudian Kino menggali sebuah lubang kecil di lantai yang kotor dan dia mengubur mutiara tersebut. Upayanya itu dilakukan semata-mata karena ia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui di mana ia menyimpan mutiara tersebut. Pada kutipan di data 2, masih tentang Kino yang berusaha menyembunyikan mutiaranya dari orang-orang. And he dug it up and brought it to his sleeping mat. And under his sleeping mat, he dug another little hole in the dirt floor and buried his pearl and covered it up again. Pada data 2, Kino mendengar sebuah suara asing yang mencurigakan. Ia kemudian mencarinya di antara kegelapan. Akibat musik jahat yang terdengar di kepalanya, membuat ia khawatir dan ketakutan. Hal tersebut membuat Kino pergi memeriksa sudut rumah, di mana ia mengembur mutiaranya. Kino kemudian mengambil mutiara tersebut dan memindahkannya ke bawah tikar di mana ia tidur. Tetapi, sebelum ditutupi oleh tikar, ia juga kembali menggali lubang baru untuk menyembunyikan mutiaranya. Baru setelah itu ia menutupinya dengan tikar. Dari dua data di atas, tindakan Kino tersebut sudah menunjukkan bahwa ia sudah mulai terikat dengan mutiaranya dan mulai memunculkan sifat serakahnya akibat dari takut kehilangan mutiara tersebut. Ketakutan dan kekhawatiran itu membuat hidup Kino mulai tidak tenang dan selalu merasa cemas. Yang kedua, Kino beradu argumen dengan Juana untuk mempertahankan mutiara. Data 3 menunjukkan percakapan antara Kino dan Juana. "It will destroy us all," Juana cried. "Even our son." "Hush," said Kino. "Don't speak anymore. In the morning, we will sell the pearl. And then, the evil will be gone, and only the good remain. Now, hush, my wife."
Berdasarkan data 3, terjadi perdebatan antara Kino dan Juana, di mana Juana meminta Kino untuk melenyapkan mutiara tersebut. Namun, Kino tetap bersikeras untuk mempertahankan mutiaranya. Juana mengetahui bahwa mutiara itu dapat membawa keburukan pada keluarga mereka. Tetapi, Kino mengatakan bahwa mutiara itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya untuk keluar dari jerat kemiskinan, sehingga perdebatan antara keduanya tidak dapat terhindarkan. Data 4 menunjukkan sebuah dialog di mana Juana memohon kepada Kino untuk menghancurkan mutiara tersebut. Kino, this pearl is evil. Let us destroy it before it destroys us. Let us crush it between the stone. Let us destroy it back in the sea where it belongs. Kino, it's evil. It is evil. Perdebatan ini terjadi lagi-lagi karena hayalan Kino yang merasa bahwa ada seseorang yang akan mengambil mutiaranya. Padahal pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah bayangan dari tirai. Kino yang merasa cemas luar biasa itu pun akhirnya bertarung dengan bayangan tirai itu hingga ia terluka. Pada kenyataannya memang tidak ada siapapun di dekatnya yang akan mengambil mutiaranya itu. Juana yang juga melihat kejadian tersebut kembali mengingatkan Kino bahwa mutiara itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Perkataan Juana menyulut emosi Kino, sehingga Kino sempat marah dan Kino bersikukuh untuk tetap mempertahankan mutiaranya dan menyuruh Juana untuk diam dan percaya padanya. Yang ketiga yaitu Kino mempertahankan mutiaranya dari para penipu. Data 5. I'm cheated, Kino cried fiercely. My pearl is not for sale here. I will go, perhaps even to the capital. Now, the dealers glanced quickly at one another. They know they had played too hard. Data 5 menunjukkan Kino yang sedang mencoba menjual mutiaranya pada pedagang di pasar. Namun, pedagang tersebut menawarkan harga yang murah untuk mutiaranya. Kino kemudian tersadar bahwa ia telah ditipu dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjual mutiaranya di tempat tersebut. Kino mengatakan ia akan pergi menjualnya ke ibu kota untuk mendapatkan harga yang setimpal. Pedagang tersebut mencoba meyakinkan Kino dengan menawar mutiara pada harga sedikit lebih tinggi, tetapi Kino tidak memperdulikannya dan meninggalkan tempat tersebut diikuti dengan Juana di belakangnya. Yang keempat, tindakan membunuh yang dilakukan Kino. Data 6. I was attacked, Kino said uneasily. I struck to save my life. Do you remember yesterday? Juana asked. Do you think that will matter? Do you remember the man of the city? Do you think your explanation will help? Data 6 menunjukkan percakapan antara Kino dan Juana, di mana Kino mengira bahwa mutiaranya telah diambil oleh seorang pria asing. Namun, pada kenyataannya mutiara tersebut sudah ditemukan oleh Juana. Karena merasa terancam, Kino membunuh pria yang ia yakini telah mengambil mutiaranya. Kino sangat putus asa dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Hingga akhirnya, Juana menyadarkan Kino bahwa mutiaranya telah ditemukan olehnya. Barulah saat itu Kino tersadar bahwa ia telah membunuh pria asing tersebut. Juana mencoba menenangkan Kino, dan ia mencoba menyadarkan Kino bahwa mutiara tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kejadian buruk bagi mereka. Kino bahkan sampai membunuh hanya untuk mempertahankan mutiara yang bahkan sampai detik itu pun belum memberikan sedikit pun keuntungan bagi mereka. Pembahasan kelima, Kino berserta Juana dan Coyotito pergi ke utara untuk tetap mempertahankan mutiaranya. Data 7. Dan Juan Thomas, when the evening approached, talked long with his brother. Where will you go? To the north, sighed Kino. I have heard there are cities in the north. Data 7 menunjukkan percakapan antara Kino bersama saudaranya yaitu Juan Thomas. Percakapan ini terjadi di rumah Juan Thomas setelah kejadian rumah Kino yang terbakar habis oleh api. Juan Thomas bertanya kepada Kino, kemana dia akan pergi setelah rumahnya terbakar. Kemudian, Kino mengatakan ia akan pergi ke utara bersama Juana dan Coyotito. Kino melakukan hal tersebut yaitu semata-mata untuk mempertahankan mutiaranya.
Meskipun pada awalnya Kino bersikeras untuk menjualnya, namun kali ini ia beranggapan bahwa mutiara itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya. 6. Kino melakukan tindakan kekerasan pada Juana. Data 8. Her arm was up to throw when he leaped at her and caught her arm and wrenched the ball from her. He struck her in the face with his clenched fist and she shuffled among the boulders. And he kicked her in the side. Data 8 menunjukkan sebuah kutipan di mana Kino melakukan tindakan kekerasan kepada Juana. Kino mencengkram lengannya, memukul wajah Juana hingga ia terjatuh, kemudian Kino menendang Juana ke samping. Ia melakukan tindakan itu karena merasa marah kepada Juana yang sudah mencoba membuang mutiaranya ke laut. 7. Bergegas ke barat menuju pegunungan demi mempertahankan mutiara dari para pelacak. Data 9. Her guarding struck into his brain. Her lips snared and his eyes were fierce again. Come, he said. We will go into the mountain. Maybe we can lose them in the mountain. Data 9 menunjukkan sebuah dialog di mana Juana mengajak Kino untuk melanjutkan perjalanan menuju pegunungan. Hal ini mereka lakukan agar menghindari para pelacak. Juana meyakinkan Kino untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju pegunungan agar dapat menghindari para pelacak tersebut. Kino yang berada dalam keputusasaan berkata pada Juana bahwa para pelacak akan menemukan mutiaranya. Namun, dengan ketegasan yang dimiliki Juana, akhirnya ia bisa meyakinkan Kino untuk segera pergi dari tempatnya sekarang menuju pegunungan di bagian barat. 8. Cara Kino mengelabui musuh. And Kino walked on bare unmarkable stone when he caught and leaped from the ledge to ledge. He knew that whenever the trackers lost his path they must circle and lose time before they found it again. Dalam kutipan data 10 menunjukkan betapa kerasnya usaha Kino untuk menghindari para pelacak. Ia mencoba mengelabui para pelacak dengan berjalan melewati batu-batu dengan kaki telanjang tanpa alas. Karena ia tahu dengan begitu ketika para pelacak kehilangan jejaknya, mereka harus berputar kembali menyusuri jalan yang sama. Dan itu akan menghabiskan waktu cukup lama untuk dapat menemukan Kino beserta Juana. 9. Kino membunuh 3 pelacak. Data 11. And Kino strolled to the water. In the moonlight, he could see the frantic eyes. And Kino aimed and fired between the eyes. Data 11 menunjukkan sebuah kutipan di mana Kino telah melakukan pembunuhan kepada para pelacak. Kino menjadi seperti mesin yang sangat mengerikan. Ia menggenggam senapan bahkan ketika ia mencabut pisaunya, kekuatan dan gerakannya sangat cepat. Kino memukul salah satu kepala para pelacak yang sedang duduk. Pelacak yang lain berusaha melarikan diri dengan menyelinap dan membaca tebing dengan panik. Tangan dan kakinya meronta-ronta. Ia merintih dan mencoba untuk bangun. Tetapi Kino telah berubah menjadi sedingin es dan semematikan baja. Kino melihat musuhnya jatuh ke belakang. Kino mengangkat pistolnya di bawah sinar bulan, dan ia melihat kedua mata musuhnya yang dilanda kepanikan. Dan pada akhirnya Kino membidik, menembak tepat musuhnya di antara kedua matanya. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari keserakahan tokoh Kino. Yang pertama, Kino kehilangan Kino dan juga rumahnya. Pada kutipan data 12, he came to his canoe, and when the light broke through again, he saw that a great hole had been knocked in the bottom. Halaman 61 hingga 62. Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan ketika Kino telah membunuh seorang pria dan harus bergegas melanjutkan perjalanannya sebelum siang hari datang. Saat Kino hendak menghampiri kanonya, tanpa disangka terdapat lubang besar di kano tersebut sehingga membuat Kino tidak bisa berbuat apa-apa selain menghampiri Juana dan juga Koetito yang berada di rumah untuk memberitahukan mereka bahwa kano mereka telah rusak. Karena pada kenyataannya, kano tersebut menjadi sumber pencarian Kino sebagai nelayan mutiara dan juga menjadi satu-satunya harta yang dimiliki Kino demi menghidupi keluarganya
Selanjutnya data 13. A tall flame leapt up in the dark with a crackling roar, and a tall edifice of fire lighted the pathway. Kino broke into a run. It was his brush house, he knew. Halaman 63. Pada data 13 menunjukkan bahwa rumah Kino telah terbakar. Bagian ini berhubungan dengan data 12 yang sebelumnya, di mana saat Kino hendak melarikan diri setelah membunuh seorang pria, lalu ia menyuruh Huana untuk membawa Koyututo dari rumahnya dan membawa semua jagung yang mereka miliki. Sementara itu, Kino berniat untuk menyeret kano ke laut sehingga mereka bisa langsung melarikan diri sebelum siang hari datang. Namun setelah Kino menemukan kanonya rusak, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk menemui Huana dan Koetito. Sesampainya dekat rumah, ia melihat banyak asap yang muncul dari dinding rumahnya. Tidak lama kemudian muncul api yang kemudian menjalar perlahan, akhirnya rumah Kino habis dilahap api. Sebelum itu, ketika Huana pergi lebih dulu ke rumah untuk membawa Koyotito dan jagung miliknya, Huana pertama menemukan rumahnya telah robek dan dalam rumahnya telah banyak galian. Kemudian Huana melihat warga meletakkan api di luar rumahnya. Yang kedua, Koyotito meninggal dunia. Data 14, he knew the sound, the keening, moaning, rising hysterical cry from the little cave in the side of the stone mountain, the cry of death. Halaman 87. Pada data 14 menunjukkan peristiwa ketika Koyututo tertembak oleh Kino. Kejadian itu bermula saat Kino, Huana, dan Koyututo yang bersembunyi di gua untuk menghindari para pelacak yang sedang mengikuti mereka. Lalu Kino menemukan para pelacak sedang berada di tepi sungai dekat gua. Supaya tidak terlihat, Kino melepas pakaian putihnya dan merayap mendekati para pelacak yang sedang beristirahat. Pelacak yang mendengar suara Koyututo tetapi berpikir bahwa itu hanyalah seekor anak anjing hutan. Kemudian pelacak tersebut mengarahkan senapan ke arah yang ia pikir sebagai anak anjing hutan. Dengan bergerak mengendap, Kino mendekati pelacak dan menerkam mereka. Kino mengambil senapan pelacak tersebut dan menembaknya di antara mata salah satu pelacak dan menusuk pelacak lainnya dengan pisau, sedangkan pelacak yang ketiga berhasil lolos ke arah tebing menuju gua. Tetapi Kino menembak. Masih pada pembahasan yang sama, Koyututo meninggal dunia. Pada data 15, Huana carried her shawl like a sack over her shoulder, and it was small, limp, heavy bundle. The shawl was crusted with dried blood, and the bundle swayed a little as she walked. Halaman 88. Kutipan di atas menunjukkan bahwa ketika dimana kembalinya Kino dan Huana dari gua tempat mereka bersembunyi sambil membawa mayat Koyututo yang tertembak. Mereka datang kembali ke La Paz di mana tempat mereka tinggal dengan wajah yang muram dan datar. Huana memangku mayat Koyututo di pundaknya dengan menutupi wajahnya dengan selendang miliknya dan selendang itu berlumuran dengan darah Koyututo. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang ketiga yaitu Kino kehilangan mutiaranya kembali. Pada data 16, the great pearl in his hand, he looked into its surface and it was gray and ulcerous. Halaman 89. Berdasarkan data 16, menunjukkan saat Kino hendak mengubur mutiara miliknya, kemudian ia menemukan mutiara tersebut yang selama ini ia jaga dan sangat takut kehilangan, ternyata telah berubah menjadi mutiara yang sangat jelek dan berbisul. Dari permukaan mutiara itu, Kino dapat melihat wajah-wajah jahat yang menatapnya. Ia melihat cahaya kebakaran, melihat pria dengan mata yang panik dengan sebuah kolam, dan ia melihat Koyututo terbaring di gua dengan keadaan tertembak. Mutiara itu seolah memperlihatkan sifat serakahnya selama ini yang mengakibatkan semua itu terjadi. Data 17, and Kino drew back his arm and flung the pearl with all his might. Kino and Huana watched it go. Halaman 89 hingga 90. Dari kutipan di atas menunjukkan saat Kino akhirnya merelakan mutiaranya dikembalikan ke laut.
karena ia tersadar ternyata selama ini ia bersikap serakah sehingga hal buruk yang bertubi-tubi datang kepadanya dan juga keluarganya. Saat Kino menemukan mutiara tersebut ternyata berwarna keabuan dan juga berpisul, dan ia terkejut. Dengan wajah yang terkejut, ia melirik ke Yuana yang masih memangku mayat Koitito di bahunya dengan tujuan supaya Yuana saja yang melempar mutiaranya ke laut. Tetapi Yuana meminta supaya Kino saja yang melakukannya. Kemudian ia mengulur kembali tangannya yang menggenggam mutiara tersebut dengan sekuat tenaga, lalu ia melemparkannya ke laut. Akhirnya, Kino dan Yuana menyaksikan mutiara itu pergi dari kehidupan mereka. Yang terakhir, data 18, and the pearl settled into lovely green water and dropped toward the bottom. Halaman 90. Dari data 18 menunjukkan bahwa Kino telah benar-benar kehilangan mutiara terkutuk tersebut yang selama ini telah menguasai egonya, dan yang pada akhirnya mutiara itu harus kembali ke tempat yang seharusnya dan tidak dimiliki oleh siapapun. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam novel The Pearl karya John Steinbeck, pertama, terdapat banyaknya bentuk perjuangan hidup yang dilakukan oleh tokoh Kino dalam novel The Pearl untuk mempertahankan mutiara yang ia temukan. Mulai dari menyembunyikan mutiaranya, beradu argumen dengan Huana, menyelamatkan mutiara dari para penipu yang hendak membeli dengan harga murah, pergi dari tempat asalnya tinggal hingga berkelana ke utara dan barat. Yang paling tragis adalah tindakan membunuh yang dilakukan Kino. Semua yang Kino lakukan tidak lain hanyalah untuk tetap mempertahankan mutiara itu agar tetap bersamanya. Mutiara yang telah membangkitkan sifat serakah untuk memiliki dalam dirinya, sehingga menimbulkan kejadian-kejadian tragis yang tak terduga dalam hidupnya dan keluarga kecilnya. Yang kedua, terdapat dampak buruk yang dialami oleh Kino dan keluarganya, seperti kehilangan kano dan rumah satu-satunya milik mereka, kehilangan anak sematawayangnya yaitu Koyotito, dan pada akhirnya Kino harus mengembalikan mutiara itu ke laut karena berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan akibat sifat serakah dalam diri tokoh Kino. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah diambil, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan cukup baik. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lain yang hendak melakukan penelitian menggunakan novel yang sama. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut. Hendaknya para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai sifat keserakahan tokoh Kino yang muncul akibat ingin memiliki harta tersebut, yakni mutiara untuk dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan banyak kejadian tragis dan dampak negatif yang dialami Kino dan keluarga kecilnya. Lalu yang kedua, para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilakukan ini masih belum cukup untuk menggambarkan secara gamblang tentang sifat keserakahan yang muncul pada tokoh Kino dalam novel The Pearl karya John Steinbeck ini. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih untuk perhatian teman-teman dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.